Ana pernah baca salah satu syair itu dituliskan tuh dari al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi ketika ada sesuatu yang jelek timbul diakibatkan oleh sesuatu yang baik, itu tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inoku, balik lagi nih di Inoku TV, tentunya bareng Mr. Parfum. Nah, kali ini Mr. Parfum masih bareng bintang tamu yang kemarin. Mungkin yang udah nonton bisa cek videonya di sini ya. Nah, Mr. Parfum bakal ngebahas hal-hal lagi seputar bulan Ramadan. Tentunya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman milenial. Kira-kira apa aja? Tetap di Inoku TV. Sekarang bareng Mr. Parfum sudah ada Habib Condet lagi. Bib, assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Masih bau Habib Condet ya. Gimana nih Bib? Ini sudah minggu kedua di bulan Ramadan. Cuman tapi sebelum itu nih, terima kasih loh Bib. Ini oleh-oleh dari Habib Condet. Ini dari mana Bib? Kira-kira Dari Mesir, dari makamnya Fir'aun. dari makam Fir'aun. Subhanallah. Nih pantesan aneh mencium bau-bau kutukan. Sebentar lagi nih jadi raja. Jadi makasih nih Bib, oleh-olehnya nih sorban warna hitam putih. Gimana, seneng nggak? Wah seneng banget Bib. Ini botak sekarang. Wah lagi ini Bib, lagi rambut bermasalah Bib. Oh gitu. Nah sekarang sudah masuk minggu kedua bulan Ramadan Bib. Aduh nih agak ribet nih. Nah di bulan Ramadan ini biasanya tuh semangat kita tuh udah mulai menurun nih Bib. Betul. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, kebanyakan tuh nggak ada peningkatan, pasti menurun Bib. Nah ditambah cuaca juga nggak kurang mendukung Bib. Kadang panas, kadang hujan. Nah cuman yang aneh bingung Bib, kan di Arab itu kan kebanyakan musim panas Bib ya. Nah tapi kenapa orang-orang Arab tuh kuat sih Bib di padang pasir gitu? Tuh menurut Habib sendiri gimana Bib? Jadi gini, kalau misalkan kita bilang kuat nggak kuat itu kita lihat dulu bagaimana tradisi di sana. Orang Arab itu bayangin, dia itu setiap hari pakaiannya kayak begini. Udah hidupnya di padang pasir, panas, udah pakai igal, pakai imamah sorban. Tapi memang itu tradisi dia, tradisi mereka. Bahkan tuh ada ulama-ulama sana tuh membuat syair, dia mengatakan bahwasannya hujan itu sesuatu yang kita kangen, yang kita rindukan di sini. Saking jarangnya hujan, saking panasnya. Nah, itu memang sudah hal yang biasa. Seperti di Indonesia dikenal dengan Jakarta lah, dikenal sebagai kota macet. Iya. Nah, itu sudah menjadi tradisi kita. Bener. Orang Arab bisa bilang, kok ente betah hidup macet-macetan. Nah, sama, itu udah tradisi kita. Masuk akal Bib. Gitu. Jadi kita memang nggak bisa pungkiri setiap negara, setiap wilayah itu pasti memiliki tradisi masing-masing, dan masyarakat di situ ya sudah, dia sudah nyaman dengan tradisi itu atau kelebihan atau kekurangan itu sendiri. Benar. Gitu. Makanya ini baru beberapa menit aja nih rasanya tuh udah gerah Bib. Kan, ini ruangan kan ada 10 AC ini tapi kok gerah banget. Ente gerah pakai sorban itu kali. Masya Allah, jangan. Ini kan pemberian dari Habib nih dari makam Fir'aun. Jangan. Kalau bisa dipakai tiap hari lah ya. Oke. Nah, balik lagi Bib ke bulan Ramadan Bib. Tadi aneh bilang itu biasanya kita bukannya meningkat ibaratnya tapi malah menurun. Betul. Apalagi zaman udah serba digital Bib. Godaan-godaan tuh bukan cuma makanan, minuman, tapi godaan-godaannya tuh wah, Masya Allah kalau disebutin Bib. Ame itu. Ini kita ngebahas konten-konten yang pornografi. Masya Allah, tuh bulan Ramadan. Seru tuh. Bulan Ramadan, tapi masih ada yang nonton video begituan, Bib. Nah, ini gimana, Bib, melihatnya? Oke. Jadi kan pertama kan pertanyaannya kenapa sih semakin kesini itu semakin turun lah Iya. ibadah kita. Nah itu memang apa ya, terkadang tuh manusia tuh hawa nafsu itu nggak bisa dijaga. Benar. Dia tuh di awal-awal menggebu-gebu, taraweh nggak pernah bolong, tadarusan nggak pernah bolong, puasa nggak pernah bolong. Tapi dengan berkembangnya waktu, berkembangnya hari,
lemahlah iman itu, akhirnya mulai bolong, mulai nggak terawih. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajar ya, nggak boleh juga ya. Apalagi di bulan puasa kita harus meningkatkan. Nah, kalau misalkan kita ingin keluar dari permasalahan seperti itu ya, kita telaah lagi lingkungan kita. Apakah lingkungan kita itu mendukung untuk kita beribadah atau tidak. Nah, lalu untuk kedua itu menonton video porno. Nah, salah satu hal yang membatalkan puasa itu adalah syahwat. Jadi jangankan kita melihat, kita bersentuhan tidak sengaja tapi menimbulkan syahwat, itu bisa berpotensi untuk membatalkan puasa. Wah. Jadi kan macam-macam, ada yang bohong, ada yang sumpah palsu, ada yang syahwat. Nah, itu daripada hal-hal membatalkan puasa. Apalagi nonton bokep. Nah, tapi permasalahannya sekarang terkadang kita tuh nggak nonton tapi dapat stiker. Bener, Serba Bib. salah nggak? Bener, Bib. Iya nggak? Itu dia. Sekarang nih kita udah puasa, udah nggak mau nonton, nggak mau, tapi di grup nih stiker di WA nih banyak banget. Bingung tuh. Kata-katanya sih, ya betul, tapi sampai ya. Ntar ada aja itu gambarnya itu tuh. Nongol ya. Itu yang buat batal puasa tuh. Dosanya ke orang ya, bukan ke kita. Berarti punya stiker di WA yang kayak gitu tuh dosa tuh, Bib. Ya, kalau misalkan itu stiker kita umbar-umbar buat niat batalin orang puasa, ya dosa. Bener. Gitu. Tadi kalau misalnya kita punya stiker kayak gitu ya diumpetin aja dulu deh. Tapi seenggaknya ngeliat pun udah dosa, Bib. Iyalah. Buat yang punya stiker WA kayak gitu, syukurin lo. Batal puasanya. ternyata puasa Apalagi lu. dia udah timbul syahwat, batal puasanya. Jadi yang punya stiker itu lebih baik hapus aja. Iya udah hapus, saya mau ngapain nyimpen stiker begituan puasa lagi. Lebih baik ganti stiker pentol. Kalau enggak stiker makanan ya. Biar kalau misalkan lapar Allah bisa ngeliat. Betul. Aduh, ini makin kacau sih. Makin Bib, hancur nih. Makin hancur. Nah, cuman bulan puasa ini kan juga momen setahun sekali. Apa salahnya sih, atau kok sulit banget sih? Iya, betul. Padahal kan cuma setahun sekali gitu kita berpuasa. Itu kalau itu yang wajib ya, Bib ya. Yang wajib setahun sekali dalam setahun lah gitu, sebulan. Cuman kok banyak yang bolong, banyak yang naik turun. Cuman kan kita juga udah tahu berkah di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan semua kebaikan. Justru malah banyak yang minta, ya Allah kenapa nggak setiap tahun aja bulan Ya, Ramadan. Nah, betul. itu juga masuk akal sih, Bib. Kayak kalau kita mau pahala yang banyak, kenapa nggak semua bulan aja dijadiin bulan Ramadan? Kira-kira ada penjelasannya nggak, Bib? Jadi gini, tadi kan pertanyaannya kenapa malah kita jadi menurun lagi ya. Kalau misalkan ente pernah ke Arab, ente ngelihat orang-orang puasa di Arab tuh beda banget. Dia tuh khusyuk banget, lingkungannya enak, Wah, mendukung, bener-bener ya tradisi Islami banget lah. Nah kalau di Indonesia kan memang lingkungannya tahu sendirilah, tengah-tengah jalan ada orang makan warteg, Ngerokok, ngerokok, ngumpet-ngumpet. kane itu. Enak banget, menggoda kan, itu menggoda. Nama kita manusia kan, itu bukan malaikat kan, punya hawa nafsu, menggoda. Nah itu tantangan di Indonesia. Nah terus untuk membahas tentang kenapa sih nggak setiap tahun atau semua bulan itu bulan Ramadan, karena di setiap bulan itu pasti punya keutamaan masing-masing. Bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Maulid, dan bahkan ada namanya itu hari tasyrik. Hari tasyrik ini hari tidak diperbolehkan puasa, diharapkan untuk puasa. Itu kapan, Bib? Itu bulan Lebaran. Oh iya. Bulan Lebaran itu Lebaran pertama, kedua, ketiga, keempat nggak salah. Nah itu diharapkan puasa. Kalau misalkan kita pukul rata puasa, bagaimana nih keutamaan daripada bulan-bulan yang lain? Nggak, otomatis pasti nggak ada puasa, nggak ada Lebaran, Iya. nggak ada Rajab, nggak ada Maulid. Nah sian juga nih. Makanya itu, dan juga kalau misalkan kenapa puasa itu dibuat 1 tahun sekali, ya karena Allah tahu manusianya itu takarannya itu nggak bakal kuat. Puasa setiap hari ini kan, bahkan ada salah satu cerita ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan tawar menawar untuk mengurangi rakaat sholat yang awalnya tuh disodorkan 5.000 rakaat. Tapi Rasul tahu di umatnya nggak bakal kuat, hambanya nggak bakal kuat. Terus tawar dengan malaikat Jibril, malaikat Ibrahim untuk apa, menurunkan takaran rakaat dalam sholat. Akhirnya 5. Dan bagaimana kalau puasa 365 hari, apakah kuat? Nggak kuat kan? Benar. Itu dia. Kita aja sebulan udah ngap-ngapan, jujur sebulan udah ngap-ngapan. Udah mulut nih udah asem. Udah nggak enak, asem banget. Udah asem, Siang-siang pengen makan, aduh apalagi anak nggak mau setahun puasa, aduh nggak kuat, dia nggak kuat. Berarti sebegitu baiknya ya Allah sama
sebegitu mikirinnya Masya kita Allah, benar. sampai dikurangin Dan takaran mungkin sholat semuanya. Mungkin doa-doa yang minta bulan Ramadan itu dijadiin setiap bulan, mungkin itu doa-doa siapa Bib? Penjual Iya. gorengan. Karena di bulan puasa penjual gorengan omsetnya naik. Penjualan gorengan, kolak, semuanya itu naik semua. Mungkin itu mereka-mereka yang Iya, mendoakan. tapi kan sekarang lagi susah minyak gimana sih? Bener Bib. Ya. Loh, nggak susah Bib. Kan tinggal direbus. Gorengan rebus dong. Wah, Ada, aman ya, aman ya. Jadi Aduh. gitu. Tapi ini puasa udah bolong belum? Alhamdulillah. Belum. Hanya aneh dan Tuhan yang doa. Ini mukanya seger ya nih. Alhamdulillah Bib. Ini berkat sorban ini Bib. Ini Ede seger kayak makan mulu di. Kalau buka, Kalau buka siang. kalau buka porsinya porsi sahur dan buka. Tapi di sahur makan juga. Sahur makan, Bib. Siang makan. Siang makan. Kena kan? Kena. Nah, cuman mau ini Bib, kadang-kadang tuh kalau habis pulang kerja nih, biasanya aneh pulang jam 5, jam setengah 5 lah. Itu di jalan banyak tuh Bib yang ngasih-ngasih Takjil. takjil sama aku, bang, aku berhenti dulu atau buat di rumah Iya, bang. betul. Itu kan timbul kemacetan. Biasanya orang kesel, nih macet apa sih, bagi-bagi apa sih? Pas kita deket, oh ternyata bagi-bagi takjil. Padahal kan seperti itu kan menimbulkan kemacetan dan merugikan orang banyak. Tapi di sisi lain itu juga pahalanya banyak karena memberi makan orang yang berpuasa. Nah, kira-kira Bib, untuk yang fenomena-fenomena takjil-takjil gratis itu Bib, kira-kira tuh ganjarannya apa sih Bib? Jadi gini, itu tuh anak pernah baca salah satu syair itu dituliskan tuh dari al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi ketika ada sesuatu yang jelek timbul diakibatkan oleh sesuatu yang baik, itu tidak apa-apa. Misalkan kayak pembagian takjil, mengundang banyak masyarakat, akhirnya jadi macet kan. Tapi lihat dulu nih, dampak dari itu apa? Orang misalkan yang nggak punya duit, atau orang yang belum punya makan, dapat makan dari sini, fadilah dan pahalanya kan banyak banget. Gitu. Nah, terus juga kalau misalnya apalagi di bulan puasa, terkadang tuh nggak tahu kenapa ya, orang di bulan puasa tuh kadang tuh hatinya tergerak ketika dia ngelihat sesuatu yang bikin dia marah, tapi ketika dia tahu apa yang dilakukan di situ, reda lah marahnya. Terus juga kan kalau kita puasa kan nggak boleh marah-marah, nah lebih dijaga lah. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang bagi takjil itu pahalanya sangatlah besar. Kenapa? Karena dia membantu dan memfasilitasi orang untuk berbuka puasa. Sekarang bayangin kalau misalkan kita lagi naik motor nggak punya uang, nggak megang uang sama sekali, rumah masih jauh. Kalau nggak ada yang bagiin takjil, kita mau batalin dari mana? Benar Bib. Ya nggak mungkin dong kita minum bensin. Ya. Udah mahal. Iya, udah mahal. Kan pasti kan kita ngandelin orang-orang di pinggir yang bagiin takjil. Gitu. Itu kan juga fenomena setahun sekali. Buat apa kita marahin? Kecuali setiap hari dan setiap tahun. Misalkan dari 365 hari macet setiap sore gara-gara bagi takjil. Oke, itu boleh kita batasi. Tapi ya setahun sekali. Dan itu juga ngebantu banyak orang. Benar Bib. Gitu. Dan mungkin nanti kapan-kapan kita ajak Abib untuk bagi-bagi takjil. Ayolah, sama temen-temen Inoku lah yuk. Bareng Inoku Iya. dari minggu kemarin udah rutin Bib di daerah-daerah Ciledug bagi-bagi takjil sama event-event parfum gratis. Mungkin kapan-kapan kita ajak Abib Iyalah. ya. Kita ajak Abib nanti Kita buat ikut-ikut. penelusuran Oh, nih. boleh tuh. Kita nanti ajak Abib lagi, kita Iya, atur waktunya. makanya kita bagi-bagi takjil, terus juga sambangin orang-orang yang nggak punya, kesian kan. Nah, Bib, kira-kira nih, kalau di Arab itu takjilnya apa ya sih, Bib? Ada bakwan juga, Bib? Sama, enggak, kalau di sini kan takjil itu kan biasanya kan lemper, lontong, terus bakwan kan. Kalau Tahu, di Arab, tepung goreng. Kalau di Arab itu lebih kayak ke korma, terus bubur syurba. Nah, bubur syurba ini semacam kalau di sini tuh apa ya, kayak bubur kacang hijau. Oh, bubur kacang hijau. Tapi kaldunya kambing, warnanya hijau juga. Jadi itu kayak kaldu kambing, tapi kambingnya itu berbentuk surba. Jadi bubur isinya cuma daging doang. Bubur pakai daging. Bubur pakai daging. Itu berarti bukan makanan manis, Bib ya? makanan manisnya paling kurma. Oh, Kurma gitu. Kurma, terus falafel. Falafel ini kayak semacam roti tawar pakai daging. Oh, Jadi daging semua lah, kalau orang Arab tuh pasti identiknya sama daging. takjil pun daging. Takjil pun daging kayak sambosa. Itu kan isi daging, dan dia itu kalau misalkan buka di sana kan, kalau kita kan makan per piring. Kalau di sana pakai sufroh. Sufroh tuh kayak semacam kain panjang nih,
itu nasi dari ujung ke ujung. Nasi mandi lah, nasi kapsa, nasi kebul, tuh daging. Dan mereka makan bareng-bareng hadap-hadapan di sufrah itu. Wah, Makanya dapat kalau masalah serunya nih puasa kompaknya bisa dapat banget. Apalagi kalau kita lagi umroh di depan Ka'bah tuh, waduh. Asik, Kalau Bib. puasa itu dapat banget itu buka puasanya rame-rame, mantap. seru banget. Tapi ini dulu Bib, tadi ada yang ganjel. Apa takjil pun serba daging Bib. Ya, serba daging kan beda. Orang kaya-kaya semua. Kita makan takjil aja paling mewah gorengan sama cilor Bib. Nah, itu dia di Nggak sana ada gizinya, semuanya. Di sana semua difasilitasin dan coba deh perhatiin orang-orang Arab itu pasti sininya tinggi dan Iya. badannya gede-gede. Itu kenapa ya? Karena mereka makan daging mulu. Coba orang-orang Indonesia pendek-pendek kan, makan sayur mulu. Makan sayur Gitu. ya. Emang terkadang juga pemerintahan sana juga memfasilitasi masyarakatnya juga gitu. Mungkin bisa jadi contoh ya untuk Nah, pemerintahan kita ya. Betul. Ke depannya. Betul. Jangan bapan mulu yang dibagiin. Iya. Gorengan berminyak. Iya, minyak kan orang kan. Capek emang gorengan Tangan mulu. berminyak kan jadi susah Iya. megang. Nah, untung ada ini, Bib. Nah, apa nih? Ini hand sanitizer, Bib. Coba dong. Bisa meredakan. Ana mau coba Parfuminoku dong. Hah? Mau coba Parfuminoku dong. Habib belum suruh coba Parfuminoku ya? Iya, ya, Bib. Cobain. Nanti kita bawa Bib buat di rumah Bib keluarga. Mungkin Mana- pasti mana keluarga cobain. suka Bib sama Parfuminoku. Baunya kan enak tuh katanya Nih. tuh. Aneh, mau kasih ini. Ini Hana Bib. Coba Bib. Bisa buat sholat. Kenapa bisa buat sholat? Karena udah bener halal Bib. Enak nih baunya. Baunya Enak, soft Bib. ya. Enak baunya. Keluarga pasti suka Bib. Suka nih Ana ambil dah. Nah, boleh. Cuman nanti jangan dipamerin Bib ya. Bayar nggak? Habib kan dicodet kan banyak toko parfum Bib. Ah. Ya nggak apa-apa lah. Beda dong. Ini kan parfumnya kan ini kan bukan Iya. resin. Ini parfum Produk sendiri, halal, produk Halal. lokal. Oke Bib ya. Iya enak nih baunya nih. Ya. Udah kita lanjut ngobrol lagi dong. Nah, Dia nih mau nanya, gimana kondisi orang-orang di Indonesia nih kalau misalkan dia menjelang buka puasa? Nah, kalau di Indonesia itu justru lebih unik Bib daripada di Arab sana ya, ataupun di negara Asia Timur yang lain ya. Justru di Indonesia tuh lebih bahasanya tuh lebih apa ya? Lebih amburadul Bib. Pagi, siang lumayan landai. Ketika udah sore, itu yang tadinya orang-orang pada tidur kali ya. Oh, tuh yang tadinya nggak ada, tiba-tiba sore buar. Keluar semua. Parfum ke jalan, ada yang gendong anak di motor lah, ada yang anak yang sampai taruh pala lah di motor. Nggak tahu nyari apa, Bib. Itu tuh terkadang tuh orang Indonesia tuh bagusnya tuh dia suka ngabuburit. Istilah ngabuburit tuh ada. Tapi memang ada, Bib, mengabuburit itu. Ngabuburit kalau di Arab sebenarnya mereka tuh ngaji, zikiran gitu-gitu ngabuburitnya. Kalau di sini kan ngabuburitnya naik motor muter-muter cari tajil atau cari jajanan. Nah, Oh, itu gitu. uniknya. Itu uniknya di Indonesia. Mungkin nanti kita ganti nama kali, Bib, ya. Jangan ngabuburit. Gabut. Apa itu jangan apa itu? Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Oke, ini menarik banget, Bib, ya. Cuman waktu sudah harus Oh, udah habis nih waktunya. waktu sudah memisahkan kita, Bib. Karena hari ini Habib mau ke mana lagi, Bib? Ada hari ini mau ke Saudi, habis itu mau ke Abu Dhabi, pulang ke Mesir lagi. Ada acara, Bib, sana. Ada acara. Ana di sana itu ada acara khutbah juga. Terus Ana mau nikahin anak raja, balik ke Mesir mau bangun istana. Istananya piramid, Bib. Iya, istana Ibrahim. Istana bangun istana Malaysia Sadis. juga deh. Mantep nih. Jangan lupa-lupa, Bib. Kapan-kapan ajak, Bib, ya. Ntar aja deh, anak-anak Indoko, anak pesenin pesawat satu. Mantep. Fly Emirates, Pesawat Bib. anak, iya. Iya, dia sendiri. Sultan. Dia Oke. sendiri. Mungkin kita tutup dulu, Bib. Iya. Karena juga mau buru-buru. Oke, buat sobat-sobat yang penasaran sama konten kita selanjutnya di bulan Ramadan, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya, karena setiap minggunya bakal dapat update video dari Inoko TV. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi, tetap jangan batal puasanya, dan bye-bye. Saat pertama kali sensasi parfum Indoku tebarkan semua